Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang operasi hitung penjumlahan pada pecahan. Langsung ya, masuk ke materi. Oke, penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Nah, ini maksudnya kalau dia penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, berarti kita ubah dulu pecahannya menjadi pecahan lain yang senilai. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Pecahan biasa. Saya punya soal 2/7 ditambah 4/7. Nah, kita selesaikan. Karena di sini penyebutnya sudah sama, ya, berarti bisa kita langsung operasikan, ya. Jadinya 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Selesai, gampang ya. Jadi kalau sudah penyebutnya sama, kita langsung operasikan yang di atas. 2 ditambah 4. Contoh soal yang kedua. 2/3 ditambah 1/5. Oke, ini penyebutnya berbeda, 3 dan 5. Nah, untuk penyebut yang berbeda, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, cari dulu KPK-nya 3 dan 5. Oke, caranya dengan mencari kelipatan 3 dan mencari kelipatan 5. Oke, kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kita lihat di sini, mana sih angka yang sama? Ya, angka yang sama adalah 15. Berarti kita punya KPK-nya adalah 15. KPK-nya 3 dan 5 adalah 15. Berarti kita ubah menjadi per 15 ditambah per 15. Oke, setelah dapat per 15, nah, kita mau isi yang di atas. Caranya bagaimana? 15 dibagi 3 dikali 2. Nah, sudah. Hitung. 15 dibagi 3. 5. 5 dikali 2. 10. Lanjut. Yang kedua. 15 dibagi 5. Berapa? 15 dibagi 5. 3. 3 dikali 1. 3. Langsung kita operasikan. Karena di sini penyebutnya sudah sama. Kita jumlahkan deh pembilangnya. 10 ditambah 3. 13. Berarti bisa kita tulis di sini 13/15. Lanjut. Untuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran, langkah yang pertama adalah ubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, pastikan penyebutnya sama, ya. Pastikan penyebut kedua pecahan itu sama. Jika tidak sama, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya, lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. Yang keempat, sederhanakan pecahan. Yang kelima, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Jadi kalau sudah dapat hasilnya dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, contoh. Nah, ini. Pecahan campuran 2/3 ditambah 3/4. 3 2/4. 2 1/3 ditambah 3 2/4. Oke. Penyelesaiannya. Nah, kita buat dulu ya. Lalu, langkah-langkahnya berarti yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa. Oke. Ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke. Bah. Caranya bagaimana? Nah, masih ingat ya rumusnya? Rumusnya adalah AB/C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Per C ya. Oke, berarti kita rubah deh. 2 dikali 3 ditambah 1/3. Kemudian ditambah 3 dikali 4 ditambah 2/4. Oke, setelah itu kita hitung 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7/3. 3 dikali 4 ditambah 2 sama per 4 sama dengan 14/4.
Terus langkah yang kedua, cari KPK-nya 3 dan 4. Oke, kelipatannya 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi, kita cari, nih, ternyata bilangan yang sama adalah angka 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Kita rubah dulu menjadi per 12, ditambah per 12. Nah, untuk mengisinya, yang di atas sama seperti yang tadi, 12 dibagi 3 dikali 7. Ya. Berapa sih 12 dibagi 3 itu? 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. Ini juga 12 dibagi 4 dikali 14. 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 14 sama dengan 42. Udah sama nih penyebutnya. Nah, itu sudah. Langsung operasikan pembilangnya. 28 ditambah 42 berapa? 70 per 12. Oke, sudah selesai sampai di sini? Belum ya? Nah, setelah dapat, langkah selanjutnya adalah ubah kembali ke pecahan campuran. Nah, kan bentuknya pecahan biasa nih masih. Kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Dengan membagi 70 dibagi 12. Berapa sih 70 dibagi 12 itu? Nah, hasilnya dalam bentuk pecahan campuran adalah 5, 10 per 12. 5 ini hasilnya, 10 ini sisanya. Oke? Nah, setelah dapat bentuk pecahan ini, pecahan campuran, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Jadi berapa? Disederhanakan menjadi 5, 5 per 6. Nah, itu ya. Gampang ya. Jadi kita punya hasilnya adalah 5, 5 per 6. Lanjut ke bentuk pecahan desimal. Oke. Untuk pecahan desimal ini sangat mudah ya. Pecahan desimal itu bentuknya yang ada koma-komanya. Contohnya ini, 0,37 ditambah 0,5. Berapa hasilnya? Nah, ini untuk pecahan desimal ini bisa kita kerjakan dengan cara bersusun. Oke. Cara bersusun berarti kita tulis nih 0,37 di bawahnya 0,5 langsung ditambah. Oke. Nah, bacanya, nah ini yang sering banyak orang salah ya. Biasanya kalau orang-orang itu membaca 0,37 padahal itu adalah salah. Yang benar berapa? Kalau yang di belakang koma ini tidak ada puluhan, satuan, ratusan ya. Yang ada adalah bentuknya menjadi 0,37 ya. 0,37 itu ya membacanya, bukan 0,37 tapi 0,37. Oke, lanjut deh. Nah, kita untuk menyusunnya sesuaikan dengan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, gitu ya. Nggak boleh kemana-mana nih. Kalau tidak sesuai tempatnya nanti salah hasil penjumlahannya. Ya, langsung 0,37 ditambah 0,5 dapatkan adalah 0,87. Contoh yang kedua, 0,15 ditambah 0,423. Nah, ini sama. Langsung kita susun. 0,15, 0,423 ditambah. Oke. Udah ya, sudah sesuai dengan nilai tempatnya ya. Langsung deh kita jumlahkan. 3-nya nggak ada temannya, langsung turun. 5 tambah 2, 7. 1 tambah 4, 5. 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya 0,573. Itu ya. Mudah sekali ya. Wah, ini. Ya. Untuk operasi pecahan penjumlahan ya, penjumlahan pecahan cukup sekian ya. Mudah ya. Yang penting kalian banyak-banyak latihan soal ya, biar lebih mudah menghitungnya. Karena kalau sering-sering kita latihan soal, otomatis kita ngerjakannya jadi lebih cepat gitu ya. Oke, kalau gitu demikianlah penjelasan dari saya tentang operasi penjumlahan pecahan. Semoga mudah dipahami ya. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.